Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnaini Wahyunda, NIM 1120124. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam. Guna dibuatnya materi ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran sejarah peradilan Islam. Dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah. Baik, sejarah peradilan Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu peradilan masa Rasulullah, yang kedua peradilan masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga peradilan masa Bani Umayyah, yang keempat peradilan masa Bani Abbasiyah, yang kelima yaitu peradilan masa Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah. Pada penetapan hukumnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama fase Makkiyah, yang kedua fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah yaitu berlangsung selama 13 tahun dan umat Islam masih tersolir dan hanya fokus akidah dan meninggalkan menyembah berhala, dan perundang-undangan belum terbentuk pada saat itu, dan surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum sebab aktual. Yang kedua yaitu fase Madaniyah. Nah, fase Madaniyah ini saat hijrah Rasulullah sampai Rasulullah wafat, dan tata pemerintahan Islam sudah ada pada fase Madaniyah ini, dan perlu adanya tasri dan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa yang lain, dan mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Sekarang yaitu peran Rasulullah. Legislatif. Yang pertama legislatif, yaitu satu-satunya sumber hukum dan tata aturan dari ucapan maupun perbuatan. Yang kedua eksekutif, yaitu pelaksana dalam penegakan hukum. Yang ketiga yaitu yudikatif, menegakkan keadilan dan pemeliharaan dalam masyarakat. Proses peradilan masa Rasulullah yaitu berlangsung secara sederhana, dan putusan Rasulullah sangat dihormati oleh semua pihak, dan juga pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan wahyu Allah. Nah, sekarang yaitu peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin selama 2 tahun, dan keadaan peradilan relatif sama dengan yang sebelumnya, dan juga jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun atau 634 sampai 644 Masehi, dan kekuasaan Islam pada saat itu sangat meluas, dan pengangkatan kodi pada awalnya khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat kodi yang belum ditunjuk khalifah. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, peradilan dilaksanakan di gedung khusus pada zaman Utsman bin Affan. Dan juga dalam pemilihan kodi mengikuti Umar bin Khattab dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat, dan juga mengangkat naib kodi untuk membantu tugas hakim, dan juga mengangkat pejabat administrasi peradilan serta menyempurnakannya. Pada zaman Utsman bin Affan ini kelemahannya yaitu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada zaman Ali bin Abi Thalib juga hanya mengikuti khalifah sebelumnya dan menetapkan kriteria menjadi hakim. Nah, proses peradilan masa Khulafaur Rasyidin ini proses peradilannya masih sederhana, bertempat di rumah hakim dan masjid. Dan juga belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman.
dan kesejahteraan Qadi dirintis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan sekarang yaitu peradilan masa Bani Umayyah. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd al-Syam yang merupakan kakek dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Awal mula berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada masa itu Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus yang juga masih kerabat Utsman menuntut atas kematian Utsman. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah yang terjadi di daerah yang bernama Siffin. Dan kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki hereditaris atau kerajaan turun-temurun. Hubungan peradilan dengan penguasa. Nah, ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, dan organisasi negara Islam di bawah rejim Umayyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Dan posisi Qadi lambat laun menjadi penting dan dipandang sebagai jabatan strategis dalam sistem pemerintahan Umayyah, dan menjadikan hakim sebagai pembentuk hukum yang hanya berlaku terhadap orang Islam. Ciri peradilan pada Bani Umayyah yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menuntut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma. Yang kedua yaitu lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi penguasa. Dan yang ketiga yaitu khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Nah, bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah ini yaitu ada 3. Yang pertama, lembaga pengadilan al-Qadha. Yang kedua, pengadilan al-Hisbah. Yang ketiga, pengadilan al-Mazalim. Dan juga ada hakim yang terkenal pada masa Bani Umayyah yaitu Al-Qadi Surai'i. Beliau dilahirkan di Yaman, kota Al-Kindi. Hidup lama dalam masa jahiliyah. Beliau termasuk dalam bilangan ulama yang terhormat dan utama. Diperhitungkan dalam tingkat kecerdasan, kebagusan perilaku, banyaknya pengalaman dan kedalaman wawasannya. Beliau ditunjuk menjadi hakim oleh Umar bin Khattab tatkala Umar menemuinya untuk meminta keadilan atas kecacatan kuda yang dibelinya. Surai'i merupakan seorang qadi yang cerdas dan cepat dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tepat. Surai'i juga adalah hakim yang berwibawa karena beliau menyamaratakan antara rakyat dan penguasa dalam sidang pengadilan. Yang kedua yaitu Al-Qadi As-Sisabi. Nama lengkapnya adalah Amir bin Surah bin Asy-Sya'bi. Beliau merupakan seorang ulama tabi'in yang terkenal, lahir pada tahun 17 Hijriah. Beliau adalah seorang hakim di Kufah, menggantikan Surai. Nah, beliau juga banyak menerima hadis dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar. Beliau juga adalah ahli fikih termasuk guru tertua Imam Abu Hanifah. Yang ketiga yaitu Al-Qadi Ijaz. Nama lengkapnya adalah Abu Wailah Ijaz bin Muawiyah bin Qurrah. Merupakan qadi dari Khalifah Bani Umayyah yang paling adil, cerdas, dan paling tepat firasatnya. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat yaitu Salim bin Atas. Merupakan hakim di daerah Mesir yang terkenal piawai dalam menyelesaikan perkara-perkara, dan dialah permulaan hakim yang mencatat putusannya dan menyusun jurisprudensi pada masa pemerintahan Muawiyah. Peradilan pada masa Bani Umayyah
Yang pertama yaitu masa sekarang yaitu peradilan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu masa dinasti Abbasiyah. Pendiri dari Khilafah Abbasiyah yaitu keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Al-Abbas, berlangsung selama 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, sama dengan 524 tahun. Nah, sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah yang pertama yaitu para khalifah tetap tapi keturunan Arab, sedangkan para panglima, pegawai, dan sebagainya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua yaitu kota Baghdad dijadikan ibu kota. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang kelima, yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Sekarang lembaga pemerintahannya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu Al-Hajib atau protokoler kenegaraan. Yang kedua Wizarah atau kementerian. Yang ketiga Al-Khatib atau sekretaris atau juru tulis. Yang keempat yaitu Sahibul Al-Syurtah yaitu kepolisian. Yang kelima yaitu Al-Jaishu yaitu ketentaraan. Yang keenam yaitu Al-Qadi yaitu peradilan. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini tercatat 37 orang khalifah yang pernah menjadi khalifah Bani Abbasiyah, dan hanya 9 khalifah yang benar-benar secara de facto memegang kekuasaan. Sisanya sebagai simbol kekuasaan saja. Kebanyakan yang menjalankan roda pemerintahan dari keturunan bangsa Turki dan Persia. Sekarang badan peradilan pada masa Bani Abbasiyah yaitu ada 3, Al-Qadha, Al-Hisbah, dan Wilayah Al-Mazalim. Yang pertama yaitu Al-Qadha. Al-Qadha itu lembaga yang berfungsi memberi penerangan dan pembinaan hukum. Bergelar qadi. Tugasnya menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya, menyelesaikan perkara sengketa dan wakaf, berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua yaitu Al-Hisbah, hakim yang bergelar muhtasib. Tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum yang berkaitan dengan hak hamba seperti melarang mengganggu kelancaran lalu lintas. Hakim yang bergelar muhtasib ini yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, atau hak keduanya. Yang ketiga yaitu wilayah Al-Mahzalim, yaitu hakim yang bergelar sahibul. Yang ini biasanya menangani kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang penguasa terhadap rakyat biasanya. Contohnya ada seorang wanita yang mengadukan anak Khalifah Al-Abbas yang telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama lembaga Qadi Al-Quda. Nah, di sini yaitu Dewan Al-Qadi Al-Quda berfungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Qadi Al-Qadha, yaitu Ketua Mahkamah Agung. Semua badan-badan peradilan dan badan-badan yang lain
yang ada hukuman dengan kehakiman di bawah Diwan Qadi al-Qadah. Yang kedua yaitu Quda al-Aqali, yaitu hakim provinsi yang mengetahui pengadilan tinggi. Yang ketiga Al-Quda al-Amsar, yaitu hakim kota yang mengetahui pengadilan negeri. Al-Qada atau Al-Hisbah. Yang keempat Al-Sudha al-Qadaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibu kota negara dipimpin oleh Al-Mudail Umi atau Jaksa Agung, dan tiap-tiap kota oleh Naib Umi atau Jaksa. Dan sekarang yaitu sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani sejak Sultan Utsman I bin Ortogol hingga meninggalnya Salim I bin Bayazid II belum terkodifikasi dan tersistemasikan dengan sempurna. Oleh sebab itulah pemerintah Utsmani pada masa Sultan Sulaiman I bin Salim I berupaya untuk melakukan terobosan dalam bidang hukum, yaitu dengan mengodifikasinya. Dalam penerapan hukum, rakyat Turki merujuk kepada mazhab Hanafi dan menjadi mazhab resmi di negaranya. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Unit peradilan umum bekerja sama dengan Qada, yang merupakan bagian dari unit peradilan agama. Di setiap unit kerja lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, ditempatkan seorang komando polisi yang berada di bawah komando Qada. Ia disebut juga Subasi. Nah, pelaksanaan ibadah pada masa Sulaiman al-Qanuni begitu kental terasa. Ia mewajibkan rakyatnya yang muslim untuk menjalankan salat 5 waktu dan berpuasa pada bulan Ramadan. Bagi yang tidak menjalankannya, maka akan dikenai denda dan sanksi badan. Nah, tindak lanjut dari upaya mengodifikasi hukum pada masa Turki Utsmani dilatar belakangi oleh majunya kebudayaan Islam. Pesatnya ilmu pengetahuan yang melahirkan ilmuwan dan imam-imam mazhab yang tersebar di berbagai daerah. Pada gilirannya memunculkan ta'assub bi al-mazhab, melemahnya upaya berijtihad dan stagnan dalam berijtihad. Di samping itu juga perbedaan dalam menetapkan hukum karena mazhab yang digunakan berbeda, agar tidak terjadi perbedaan status hukum pada permasalahan yang sama di lembaga peradilan. Nah, pemerintah Turki Utsmani memerintahkan untuk membentuk panitia yang bertugas mengumpulkan ketentuan hukum syara atas peristiwa-peristiwa yang terjadi berkenaan dengan hukum muamalat. Nah, penetapannya ini berpegang pada mazhab Hanafi dengan tidak mengabaikan pendapat mazhab-mazhab lain yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Maka ditunjukkan 7 ulama fiqh yang membuat undang-undang perdata Islam yang tidak mengandung ikhtilaf, memuat pendapat yang lebih rajih dan mudah untuk dipelajari. Nah, ulama ini merampungkan tugasnya selama 7 tahun dengan melahirkan peraturan, yaitu Majallah Al-Ahkam Al-Adiyah, diundangkan pada 26 Sya'ban 1293 Hijriah dan memerintahkan semua pengadilan di wilayah kekuasaan Turki Utsmani untuk melaksanakannya. Nah, peraturan undang-undang ini memuat 1000
851 pasal yang terbagi kepada Muqaddimah dan 16 kitab. Muqaddimah berisi tentang definisi ilmu fiqh dan pembagiannya serta penjelasan kaidah-kaidah fikih dan bab-bab muamalah yang dibedakan pada setiap babnya dan terdiri dari 16 kitab. Nah, dengan dikeluarkannya hukum pemerintah Turki Utsmani, maka undang-undang tersebut menjadi pegangan bagi para hakim di pengadilan-pengadilan di wilayah kekuasaan Utsmani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Umum atau positif ini adalah yang pertama diadopsi dari ketentuan hukum Islam dan berasal dari mazhab Hanafi, di samping pendapat lain yang lebih cocok dengan kondisi saat itu. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.